Pak Kiai, kalau kita lihat tadi itu satu dari banyak video yang beredar di media sosial, masih ada yang bandel. Ini saya terkait dengan makna Hari Raya Idul Fitri, makna kita berpuasa selama 1 bulan, makna kita lagi di tengah pandemi, Pak Kiai. Pak Kiai mungkin bisa menyampaikan pesan yang tepat kepada kita semua, kepada kami semua. Ini seharusnya kita seperti apa sih? Apa masih kayak tadi? Kita mungkin masih ya kita rindu dengan keluarga, tapi ini momen untuk menahan diri begitu. Di sini kita perlu menguji tentang keberhasilan puasa kita. Karena puasa tadi kuncinya adalah menahan diri. Orang makin bisa menahan diri makin waras. Makin tak bisa menahan diri makin tak waras. Oleh karena itu ada 1 bulan dalam 12 bulan kehidupan umat Islam itu melatih diri, mengembalikan ke fitrahnya biar waras. Dengan kita bisa ngontrol. Kerinduan sama-sama rindu. Kita sama-sama ingin berkumpul dengan keluarga. Apalagi tradisi yang sudah mengakar mulai dari kecil. Ada hal yang kehilangan ya. Ada yang rasa yang hilang dari diri kita ketika kita tidak mudik. Iya. Tapi seperti tadi ada hal yang mafsadah ya, yang lebih besar itu yang harus kita hindarkan. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tadi Kang Emil sampaikan. Jadi kita mendahulukan menghindari mafsadah itu. Oleh karena itu kita berharap kepada umat Islam, kepada kita semua yang sudah bisa menahan diri, yang halal pun kita tinggalkan. Di siang hari makan, minum, hubungan suami istri itu halal di siang hari. Tapi kita tinggalkan karena Allah. Mari kita tinggalkan mudik di tahun ini saja karena Allah. Dan karena makhluk Allah, yaitu kita semua, untuk kita bisa bangkit kembali, Indonesia bisa jaya. Oleh karena itu kita berharap kerjasamanya, kami ingin membangun kesadaran umat beragama, bagaimana mengimplementasikan puasa itu dalam bentuk kita taat kepada peraturan pemerintah. Karena ulil amri minkum, itu adalah pemerintah adalah penjelmaan pelaksanaan perintah Allah di muka bumi ini adalah pemerintah. Maka dia bisa menghukum, bahkan bisa juga membatasi kemerdekaan orang, karena dia mewakili Allah di muka bumi. Punya daya paksa ya. Daya paksa. Oleh karena itu tadi Bang Emil saya kurang setuju kalau masih merasa bangga dengan 0,5% itu yang lolos. Kita berharap tidak ada sama sekali Bang Emil. Karena hak pemerintah itu bisa memaksa. Dan kita merasa nggak nyaman. Loh, saya udah nahan diri kok masih bisa yang lolos. Nah di situ harus kita potong sebisa-bisanya. Oleh karena itu 0,5% masih ada. Kalau bisa nggak ada sama sekali. Nah, kita tanya ke Kang Emil, kira-kira kalau mencegah supaya, kan pasti biasanya mudik ada balik Kang Emil. Atau saat ini pun lah menuju, mungkin bisa jadi ada yang bersilaturahmi masih maksa untuk gini, ada kerumunan di hari dari 6.000 yang pulang, tadi saya mendapatkan data itu, sudah 4.000 ketika dites dia positif. Dan ini bahaya kan menularkan. Ini kekhawatiran kita padahal, ini tentu menjadi kekhawatiran kita, 4 ribuan Pak Kiai betul datanya. Kang Emil, lantas langkah apa setelah dievaluasi sudah dilakukan sih pencegahan, tapi kemudian langkah apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh Kang Emil di Jawa Barat untuk bisa zero tadi ya, tuntutannya 0 Kang Emil? Ya, jadi tadi idealnya memang seperti yang disampaikan Pak Kiai, semua itu taat ya. Ini memang tantangan peradaban dalam agama Islam. Saya kan Pak Kiai juga sering mengajarkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kalau mau hidup selamat, taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin di antaramu. Nah, kita ini kadang-kadang memberi obat itu tidak selalu rasa stroberi kira-kira gitu ya. Untuk hidup sehat kadang-kadang kita kasih obat pahit. Nah, ini salah satu obat pahit yang sedang kita terima, tidak nyaman, tidak enak, tapi jangka panjang ini akan membuat kita lebih baik. Kemudian juga sesuai dengan fatwa dan arahan, Mbak. Jadi semua yang zona merah dan zona oranye, artinya tingkatnya masih belum aman, itu sholat idnya di rumah masing-masing. Kemudian pariwisata juga ditutup. Jadi Mbak Vivian, kita harus sampaikan juga bahwa tidak betul pariwisata semua dibuka ya. Jadi pariwisata di zona merah dan oranye yang mayoritas itu semua ditutup, hanya betul-betul yang zona kuning dan hijau. Jadi kita mencoba memberikan pengertian bahwa kebijakan itu adil ya, karena bab adil ini bab yang paling susah dalam kekuasaan. Dalam Islam adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan takarannya. Makanya kita pakai zonasi itu untuk memberikan rasa adil tadi. Sementara kita monitor belum ada peningkatan kasus signifikan, ini menandakan bahwa manajemen pengendalian mudik kita per hari ini relatif sesuai prediksi yang kita harapkan. Saya kira itu update.
Kang, tadi saya juga sudah sampaikan kali ini banyak banyak unsur yang harus kita pertimbangkan di Lebaran kali ini. Lagi di tengah pandemi. Ini tahun kedua, Kang, kita minta warga yang mungkin sedari tahun lalu merindukan keluarganya untuk tidak mudik. Itu satu. Yang kedua, kali ini hari besar keagamaan itu ada dua sekaligus. Selain Idul Fitri ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, dalam konteks Indonesia, di Jawa Barat juga yakin betul juga sangat beragam. Mungkin Kang Emil bisa menyampaikan pesan perayaan Idul Fitri, perayaan kebinekaan kita, karena hari besar agama, dua agama sekaligus terjadi di hari yang bersamaan. Khusus untuk Jawa Barat dan untuk warga negara Indonesia dimanapun berada, Kang. Mangga. Ya, negara kita kan negara Pancasila ya, di mana sila paling utama, sila pertamanya itu meninggikan tentang ketuhanan. Jadi semua agama yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah landasan spiritualitas kita. Nah, disrupsi COVID ini tidak mengharuskan kita memberhentikan ritual-ritual ibadah itu. Yang membedakan adalah caranya disesuaikan demi keselamatan, kira-kira begitu. Jadi Idul Fitri tetap ada sholat Idul Fitri, tidak dilarang, hanya tempat dan caranya disesuaikan. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih buat Kristiani juga sama, tidak dilarang, dipersilahkan, hanya cara dan tempatnya disesuaikan. Jadi substansinya tidak berubah, hanya cara dan metodenya disesuaikan. Artinya ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mengalami perubahan substansi. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini seperti Pak Kiai sampaikan adalah ujian kesabaran. Saya doakan warga Jawa Barat, warga Indonesia lulus, khususnya bab menahan diri seperti tadi disampaikan, lulus bab kesabaran, lulus juga naiknya ketakwaan, jadi ibadahnya lebih rajin, ngajinya lebih rajin, lulus juga bab kedermawanannya, karena ini bulan penuh barokah untuk sedekah dan lain sebagainya. Dan mari kita taat pada aturan yang kadang-kadang mungkin tidak nyaman, tapi ini penting. Dan saya doakan 2021 tahun pulih dari pandemi karena vaksinasi akan kita maksimalkan. Tahun pulih ekonomi juga karena catatan Jawa Barat ekonomi sudah membaik, Mbak. Jual beli naik, kemudian ekspor naik, investasi naik. Saya berharap ya Allah mudah-mudahan 2022 bangsa Indonesia diberi anugerah bebasnya kita dari pandemi dan pulihnya ekonomi. Dan saya sangat berharap Pak Jokowi nanti proklamasi kemerdekaan dari COVID suatu hari nanti di waktu yang dekat. Amin. Amin. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kalau kita ikuti bahasa proklamasi. Pak Kiai silakan. Iya, saya senang untuk mendengarkan dari Kang Emil ya bahwa ada upaya keras untuk satu mengklaster tadi dan orang juga tahu tidak langsung bertemu dengan keluarganya adalah upaya. Saya mengapresiasi. Yang kedua berkenaan dengan hari libur kita, ada libur Lebaran, ada kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin hanya di Indonesia yang kita bisa merayakan liburnya agama lain, kita juga ikut libur kan gitu. Jadi ini kebinekaan yang dimunculkan di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mengedepankan dan juga mengkampanyekan toleransi umat beragama, bahwa semua agama pasti mengajak kepada kebaikan. Tentu kita mentoleransi kepada keyakinan masing-masing tanpa harus mencampur adukkan keyakinan. Jadi kita sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing untuk beribadah, tapi kita jangan pernah mengganggu ya. Kita harus menghargai, menghormati terhadap keyakinan orang lain. Kalau kita merendahkan keyakinan orang lain, pasti keyakinan kita akan direndahkan oleh orang lain. Kalau kita menghormati, menghargai keyakinan orang lain, kita akan dihormati, akan dihargai. Oleh karena itu yang dijunjung tadi dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah mewadahi semua keyakinan yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah kita. Oleh karena itu, mari masing-masing umat beragama merayakan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan kita menghargai perbedaan keyakinan, dan saya berharap juga tidak mencampurkan keyakinan antara satu dengan yang lain atas nama toleransi. Toleransi itu adalah mengerti perbedaan dan menghargai terhadap perbedaan.
Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih sudah hadir langsung di studio Forum Christian. Kang Emil juga terima kasih sudah bergabung secara virtual. Semoga dalam waktu atau dalam tempo sesingkat-singkatnya kita bisa kembali bersilaturahmi tatap muka, pandemi segera usai. Ini menjadi momen untuk merayakan daya tahan kita sudah setangguh ini dan berhasil bertahan hingga saat ini di tengah pandemi. Kang Emil, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Kang Emil dan keluarga. Sehat selalu Kang. Terima kasih sudah bergabung. Pak Kiai juga mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita undang lagi di Forum Christian di lain kesempatan. Dan untuk Anda, pemirsa, usai jeda saya akan berbincang dengan, ini sulit betul ya mencari jadwal untuk berbincang dengan banyak tokoh. Tapi syukurlah Forum Christian dapat kesempatan juga untuk berbincang dengan salah seorang kepala daerah yang semuanya tampak sibuk di jelang Lebaran ini. Usai jeda di Forum Christian.